adik-adik, anak-anak yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada adik-adik santri di depan. Saya juga santri dan tidak mau berhenti jadi santri dari guru-guru saya. Dan kalau saya pikir-pikir, sebenarnya semua dari kita adalah santri-santri dari seorang yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai guru bagi kita sekalian, yang mengatakan dalam salah satu hadisnya, innama bu'ithu mu'allima, sesungguhnya saya diutus sebagai seorang guru, sebagai seorang muallim, sebagai seorang ustadz kepada sekalian umat saya. Jadi Bu, setua apapun dirimu, Mbah, ada nenek-nenek di sini? Ya. Banyak. Setua apapun Nek, nenek-nenek, kamu adalah santri kita umat Islam, ibu-ibu, adik-adik yang sekolah di sekolah formal sekalipun, sejatinya selagi kamu adalah umat Nabi Muhammad, kamu adalah santri dari bagindamu, baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan saya pelajari dari sejarah kehidupan para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi besar Muhammad, para santri-santrinya Nabi Muhammad. Ternyata mereka punya 3 tingkatan kelas. Untuk hari ini saya bahas di sini kepada saudari-saudari saya, untukmu, saudari-saudari saya di Tuban yang sekarang hadir di Tuban, walaupun dari Madura tadi ya, dari Bojonegoro, dari Gresik, dari Surabaya, Lamongan. Kita akan bahas kelas-kelas umat Nabi besar Muhammad, kelas-kelas santrinya Nabi Muhammad. Sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan, pada kenyataannya kita semuanya adalah murid-murid, para santri-santri dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Biar kita lihat-lihat, karena balasan di dunia sebelum akhirat, tingkatan yang nanti kita akan ditempatkan di padang mahsyar, balasan pahala yang akan Allah berikan kelak di surga, semuanya bergantung dari kelas-kelas tersebut. Ibu, jadi santri mesti kayak gimana? Dan sudah berada di kelas manakah dirimu? Dek, coba liatin dirimu itu ada di kelas manakah dari kelasnya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga mudah-mudahan sekeluar kita dari sini kita naik kelas, amin. Sekeluar kita dari sini jadi umat Nabi Muhammad yang solehah, amin. Sekeluar kita dari sini jadi hamba Allah yang solehah, amin. Jadi muslimah calon peraih surga, jadi muslimah yang Allah akan jauhkan kita dari segala petaka. Allah akan hindarkan kita dari segala siksa. Allah akan jauhkan kita dari segala hinaan, dari segala kehinaan, baik dunia maupun kelak di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kelas pertama dari umat Nabi besar Muhammad, kelas yang paling rendah. Jadi ini ibarat sekolah, nih ada sekolah dasar, sekolah menengah, sama sekolah tinggi, kuliah. Atau ibarat orang naik kereta, ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas eksklusif. Nah, ini kamu masuk kelas yang mana nih? Dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kelas kita sebagai hambanya Allah. Sekali lagi, berdasarkan kelas ini pula lah Allah menilaimu dan Allah memberikan balasan kepadamu. Kualitas hidupmu berdasar dari kelas-kelas ini. Kelas yang paling bawah, kelas paling dasar, kelas protes, kelas bandel, kelas nakal. Kalau istilah orang Jawa, kelas cengkal. Betul ya? Betul. Bahasanya bandel cengkal, betul? Oh, bukan? Betul apa enggak betul? Oh, nggak dipakai di sini. Itulah pokoknya. Jadi santri tapi nakal. Jadi umat Nabi Muhammad tapi nggak nurutan. Jadi hamba Allah tapi kerjaannya protes melulu sama keputusan Allah. Dikasih panas ngarep dingin, dikasih dingin ngarep panas, kasih kemarau nungguin hujan, dikasih hujan terus nungguin panas. Lagi sekolah ngarepin lulus, abis lulus ngarepin kerja. Enggak, kayaknya kalau udah lulus nggak ngarepin sekolah lagi kayaknya ya. Biasanya kalau udah lulus ngarepinnya kerja, tapi kerja baru beberapa waktu kecapean, ngarepinnya kawin. Betul? Abis kawin ngarepin punya anak. Abis punya anak ngarepin anak cepet gede-gede. Pas di waktu tua anak udah gede-gede ngarepin andai saya kembali muda lagi lah. Selalu protes sama apapun yang Allah berikan dalam kehidupan dan tidak menuruti perintah-perintah Allah
yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini ada contohnya nih. Ada dulu di zaman hidupnya Nabi seseorang bernama Tha'labah. Miskin, seringnya di masjid, sampai dapat julukan hamamatal masjid, burung merpatinya masjid, burung darahnya masjid, dari seringnya ada di masjid. Pagi di masjid, siang di masjid, sore di masjid, malam di masjid. Habis isya paling dia pulang, tidur, nanti sebelum subuh ada di masjid lagi. Tapi rupa-rupanya yang di masjid itu cuman badannya, hatinya sibuk menghayal, andai saya kaya. Jadi dia senang ada di masjid hanya karena terpaksa. Ini adik-adik yang di pondok juga nih, jangan kayak Tha'labah, Dek. Kamu kok mondok kenapa? Terpaksa. Daripada di rumah dimarahin mulu sama orang tua. Daripada di rumah katanya ntar jodohnya jadi lama datangnya. Saya mau mondok pesantren aja biar cepet dapet jodoh. Pesantren tuh mau dapet ilmu, bukan mau dapet jodoh. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, Tha'labah kalaupun ibadah, ibadahnya hanya karena terpaksa, dan ibadahnya itu hanya dengan zahirnya, badannya aja ibadah, hatinya begitu kepengen sama dunia. Hati-hati nih ibu-ibu nih, sholat duha biar rezeki lancar, sholat tahajud biar cepet pengen punya rumah. Adik-adik juga gitu, sholat tahajud biar cepet ketemu jodoh yang kaya, yang ganteng, katanya gitu. Puasa Senin Kemis biar cepet dapat kerjaan. Bu, Kak, Dek, Nak, kalau semua ibadah yang kamu lakukan di dunia ini hanya untuk sekedar mendapatkan dunia, kalau kamu mati nanti mau bawa bekal yang mana? Kalau semua ibadahmu di dunia adalah untuk mencari dan mengejar dunia, bekal yang mana yang akan kamu bawa untuk menghadap Allah nantinya? Enggak takut di akhirat nanti pahala duha nggak ada, pahala tahajud nggak ada? Tanya, ya Allah, saya selalu sholat duha tiap pagi, kok nggak ada pahalanya? Lah kan kamu mau nyari dengan duha kamu rezeki. Udah saya lancarkan rezekimu di dunia, itulah pahalamu dari kami tak ada karena kamu tidak menginginkan kami. Di akhirat tidak ada sebab kamu tidak mengharapkan akhirat. Jangan mau jadi orang yang kecewa ketika datang di akhirat nanti karena ternyata yang kamu kerjakan di dunia hanya mengharapkan dunia. Hari Jumat sedekah, biar kenapa? Biar balik 10 kali lipat. Kayak Tha'labah nih, rajin di masjid,
badannya, tapi hatinya rakus, tamak, berharap, kepengenan sama dunia yang dimiliki oleh orang-orang lain. Kalau melihat orang kaya, wih enak ya. Ngelihat orang punya kendaraan, wih enak ya. Tapi kalau ngelihat ahli ibadah, ngelihat seseorang yang penuh cinta kepada Nabi Muhammad, melihat seseorang yang soleh solehah, hatinya tak tertarik. Hati-hati dengan hatimu, Bu. Hati-hati dengan hatimu, Kak, Dek, Nak. Pastikan hidupmu di dunia mengejar sesuatu yang kekal. Sering saya sampaikan, apapun yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Apapun yang tidak kamu bawa di saat kamu masuk dalam kuburan, jangan kejar habis-habisan. Jangan, agar kita tidak menyesal ketika datang ke akhirat nanti. Sa'labah, badannya di masjid, hatinya ada pada uang, ada pada harta. Doanya, ya Allah rezeki, ya Allah rezeki, ya Allah. Satu hari berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa asbahta ya Sa'labah? Gimana keadaanmu pagi hari ini wahai Sa'labah? Sehat Rasul? Rasul doain saya dong. Boleh. Memang kita kalau jumpa sama seseorang yang mulia, sebaiknya memang minta doa. Jangan minta foto. Ya betul. Apalagi kalau orangnya nggak mau difoto kayak saya. Jangan maksa. Udah ikut aja. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin. Ya Rasulullah, id'ili, Rasul doakan saya. Doakan saya Rasul biar saya jadi orang kaya. Ayo, siapa nih yang kalau doa pengennya jadi orang kaya? Emang nggak boleh Ustazah? Kaya apa? Ya gimana ya? Takut nyesel. Takut nyesel. Kalau harta saya lihat sih kayak air. Kalau cukup enak, tapi kalau kebanyakan banjir hingga dapat menenggelamkanmu. Harta tuh kalau menurut saya mirip sama ukuran kaki. Bu, jangan ngiri sama orang yang kakinya besar. Wih, seneng ya kaki kamu besar. Kaki saya kecil aja. Gak usah iri. Kamu hanya perlu menggunakan alas kaki yang sesuai. Kalau kakimu besar, pakai sendalnya yang besar biar gak lecet. Kalau kakimu kecil, jangan pakai sendal yang besar. Nanti sering lepas sendalnya, nggak pas. Demikian pula dengan hidup kita di dunia.
dikasih rezeki yang banyak kan, alhamdulillah. Pakailah yang sesuai. Jangan duit banyak tapi bajunya daster udah robek dipakai mulu. Ada yang begitu? Mana orangnya? Abisnya adem ustazah, enak. Adem yang make, gerah yang lihat. Kalau uangmu ada, beli. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disampaikan, kita tuh jangan pakai cangkir yang gompel, piring yang gompel tuh jangan dipakai. Sisir yang sudah apa namanya? Apa tuh yang kalau udah pada lepas gitu? Apa? Ya itulah pokoknya. Jangan pakai tuh. Termasuk juga jangan pakai, nih paling sering nih saya liatin di dapur ibu-ibu, panci yang gagangnya udah putus. Baju yang robek tanpa dijahit jangan dipakai. Kalau mau pakai jahit dulu. Terutama kaos kaki. Banyak banget tuh. Jarinya keluar 2. Min asbabil faqr. Salah satu dari penyebab Allah memberikan kefakiran zahir batin. Jauhin barang-barang seperti itu. Kalau kamu punya, beli, nikmati. Jangan pelit sama diri sendiri. Itu ibaratnya kalau kamu punya kaki yang besar, pakailah alas kaki yang sesuai. Kalau kakimu kecil, jangan maksa pakai yang besar-besar. Kalau hartamu sedikit, jangan paksa beli iPhone yang terbaru. Jangan paksa beli baju yang mahal sampai akhirnya hutang. Ada yang begitu? Pengen punya barang ini, pengen punya barang itu, berhutang. Jangan maksain diri. Saya sering sampaikan, sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup tenang, jangan kebanyakan gaya. Sesuaikan aja. Disesuaikan saja. Insya Allah. Tak laba. Doakan saya biar kaya ya Rasulullah. Nabi Muhammad bilang gini, qalil yakfik wala kathir yutghik. Lebih baik sedikit tapi cukup daripada banyak menenggelamkanmu. Artinya Nabi tahu, Sa'labah, kamu nggak pantas kaya. Nabi udah paham. Sebab Nabi itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara satu hal melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi melihat dengan pandangan kenabian. Nih orang nggak pantas nih. Nih orang kalau punya banyak harta bisa rusak nih. Jadi Nabi bilang begitu. Dia protes, dia bandel, dia nakal, dia nggak nurut, dia bersikeras.
Ya Rasulullah, doain saya Rasul biar kaya. Kalau saya kaya kan saya bisa sedekah. Kalau saya kaya, saya bisa menyantuni anak yatim. Kalau saya kaya, saya bisa mendukung dakwahmu dengan harta saya ya Rasulullah. Katanya Sa'labah, janji-janji manis. Nabi Muhammad tetap bilang, qalil yakfik wala kathir yutghi. Sedikit tapi cukup lebih baik bagimu wahai Sa'labah daripada banyak akhirnya menenggelamkanmu. Udah tuh, mestinya kan udah lebih ya Rasulullah, gitu mestinya. Namanya kan santri, namanya murid, terhadap gurunya harus sami'na wa ata'na. Dia enggak. Sa'labah tetap lagi bilang, ayo dong Rasul, doain saya biar kaya. Nabi Muhammad tetap bilang yang ketiganya nih, ketiga kalinya, qalil yakfik wala kathir yutghi. Lebih baik sedikit tapi cukup daripada banyak akhirnya membuatmu tenggelam. Aduh Rasul, jangan gitu napa? Doain saya Rasul biar saya kaya. Nabi itu nggak bisa digituin. Hati-hati adik-adik kalau doa, jangan suka nyebut nama orang untuk menjadi jodohmu dalam doa. Kamu tidak tahu apakah dia yang terbaik bagimu. Minta aja Allah mengaruniakanmu jodoh yang terbaik dari sisinya. Jangan pakai sebut nama. Ya Allah, jodohkan saya dengan dia. Kalau ternyata dia bukan jodoh saya, ya Allah, carikan saya orang yang kayak dia, mukanya kayak dia, badannya kayak dia, kepribadiannya kayak dia, ilmunya kayak dia. Ya Allah, daripada repot-repot mending dia aja ya Allah. Doa kok maksa. Nih kayak Sa'labah, kamu tidak pernah tahu apa yang terbaik bagimu, maka terhadap urusan doa lebih baik serahkan saja kepada yang tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu yang terbaik bagimu. Doa minta sama Nabi Muhammad didoakan, tapi maksa nih Sa'labah nih, bandel banget, cengkal banget. Nabi akhirnya karena dipaksa gitu angkat tangannya. Adik-adik juga gitu. Kalau kamu doa terus-terusan minta sama Allah, kadang-kadang Allah kasih padahal belum waktunya. Dan sesuatu tuh kalau belum waktunya, Dek, kayak bayi keluar sebelum waktunya, jatuhnya bayinya kurang sehat. apa tuh namanya kalau lahir belum waktunya? Prematur. Sesuatu yang prematur itu tidak baik. Sesuatu yang belum waktunya, karena kamu terus-terusan memintanya akhirnya dikasih, nah itu nggak bagus jatuh. Nabi karena dipaksa doa juga, Allahumma barik li aghnam Sa'labah, ya Allah berkailah
kambing-kambingnya Sa'labah. Berkahilah kambingnya Sa'labah. Sa'labah tuh punya satu kambing. Kambingnya habis dapat doanya Nabi langsung jadi cepet gedenya. Satu kambing dijual dapat 2 ekor kambing, betina sama jantan, tinggal kawin mulu, akhirnya hamil mulu. Kambing yang asalnya satu jadi banyak. Sa'labah yang asalnya rajin di masjid jadi sibuk sama kambing. Dia gembalain kambingnya tambah banyak. Sampai akhirnya Sa'labah karena sibuk ngurusin kambingnya, sholatnya jadi lari-lari datang ke masjid sesudah azan. Kadang-kadang masbuk, habis selesai sholat juga kepikiran sama kambing, buru-buru pulang, kangen sama kambingnya. Lama-kelamaan kambing Sa'labah tambah banyak. Orang bilang, Sa'labah jangan digembalain di sini dong. Akhirnya Sa'labah gembalain kambingnya di luar kota Madinah, di daerah-daerah jauh dari Madinah, sehingga sholat duhur dan asarnya bersama dengan kambing-kambingnya. Ini orang berakal mana yang memilih untuk sholat bersama dengan kambing daripada sholat bersama dengan Sayyiduna Muhammad? Memang dunia ini suka bikin kita jadi nggak bisa berpikir sesuai logika. Dunia nih membutakan banyak hati manusia. Jangan sampai kita jadi orang-orang kayak Sa'labah yang demi memilih dunia kita sampai kehilangan jatah yang sangat besar dari rahmatnya Allah, dari syafaat Nabi Muhammad, dari ilmunya para ulama, dari keberkahan orang-orang soleh. Jangan. Saudariku sekalian, lama-lama Sa'labah kambingnya tambah banyak ratusan. Akhirnya Sa'labah bikin rumah di luar pemukiman Madinah. Jadinya nggak keburu sholat berjamaah selain hari Jumat untuk sholat Jumat saja. Dari yang asalnya hamamatul masjid, jadi orang yang datang ke masjid hanya untuk sholat Jumat. Sa'labah sudah ditenggelamkan oleh dunianya. Santri yang bandel, santri yang jelek, murid yang tidak beradab, murid yang tidak tahu diri. Kita jangan sampai ada yang jadi kayak Sa'labah. Kita jangan sampai jadi umat modelannya kayak begini nih. Isi kepalanya dunia mulu, isi hatinya angka mulu, duit aja. Jangan sampai kita jadi orang kayak begitu. Bu, Kak, Dek, seberapapun yang kamu punya dari dunia, di dunia sudah bukan jaminan bahagia. Begitu kamu mati, tak ada yang tersisa, tak ada yang akan kamu bawa masuk ke dalam kubur nanti. Nih yang saya pakai sekarang. Saya pakai cincin, saya pakai jam tangan, saya pakai kerudung, saya pakai baju, saya pegang HP, saya bawa tas, saya pakai sepatu. Yang saya pakai sekarang, saya bilang punya saya. Iya. Enggak.
Begitu saya mati, ini semuanya dilepas, sudah bukan lagi milik saya. Sebab sejatinya semua yang kita punya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terhadap urusan titipan, kita mesti belajar dari tukang parkir. Tukang parkir tuh, ada mobil masuk, enggak sombong. Ada motor banyak, enggak sombong. Dia enggak pernah bilang, liatin dong saya. Ada Alphard, ada Avanza, ada Kijang, misalnya gitu. Dia nggak sombong, punya banyak sepeda motor. Ketika keluar satu demi satu mobilnya, motornya, dia nggak sedih. Ya, mobilnya keluar, ya motornya keluar, nggak sedih. Kenapa? Karena dia tahu mobil motor yang ada di lahan parkirnya bukanlah miliknya. Ia hanya titipan dari pemilik yang sebenarnya. Demikian pula kita terhadap urusan harta dunia. Kaya jangan sombong, miskin jangan sedih. Sebab semua yang dimiliki hanyalah titipan dari pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Sa'labah nih datang kewajibannya zakat. Nabi kasih pengumuman kepada beberapa sahabat, ambilin zakat. Para sahabat-sahabat kita kasih hitungannya, zakatnya emas, zakatnya kambing, zakatnya unta. Semua sahabat-sahabat Nabi yang dimintain zakat, semuanya membayar dengan senang hati. Nabi minta, kalian bayar dari kambing kalian 40 ekor kambing, 1 ekor kambing. Kalau punya lebih dari 121, keluarin 2 ekor kambing. Kalau punya lebih daripada 200, maka setiap 100-nya 1 ekor kambing. Oh, alhamdulillah. Sedikit sekali ya, ambil nih lebih banyak boleh nggak? Nggak, kita hanya diminta segitu aja. Oh baik, kalau gitu sebentar saya pilihkan yang paling bagus-bagus. Semuanya begitu, kecuali Sa'labah. Sa'labah waktu didatengin dibilang Nabi memerintahkanmu untuk membayar zakat, dia bilang, loh ini kan kambing-kambing saya, kenapa saya disuruh bayar zakat? Kayak pajak aja. Zaman itu pajak diwajibkan untuk orang non-muslim. Ini kan memang sesuai dengan aturan kenegaraan masing-masing. Nah kalau di negeri kita ini kan pajak diperuntukkan untuk semua rakyat Indonesia. Sehingga sekalian saya muliakan, dia bilang, saya kan orang Islam, saya tinggal di negeri orang Islam, kenapa saya mesti bayar pajak? Iya, tapi ini perintah dari Nabi Muhammad. Tapi kan coba deh direvisi lagi, coba deh aturannya. Emang berapa bayarnya? Per 100 ekor kambing kamu mesti bayar 1 ekor kambing. Wih, banyak banget. Sa'labah. Padahal dulu janjinya, kalau saya kaya saya akan dukung dakwahmu wahai Rasulullah. Kalau saya kaya saya akan bersedekah wahai Rasulullah. Jangan sampai adik-adik kayak gitu. Kalau saya punya suami, saya akan jadi istri yang solehah. Ya Allah, karuniakan pada saya. Giliran punya suami, suaminya diomelin mulu, suaminya dituntut mulu.
buat datengin duit itu suami apa sapi perah, Bu? Masya Allah. Suamimu adalah jalan surgamu. Jangan kamu perlakukan seperti sapi perahmu, apalagi ayam potongmu. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, nggak mau bayar tuh sisa laba. Pulang, yang nagih ambil zakat dengan tangan hampa. Nabi tanyain, mana nih zakatnya Fulan bin Fulan? Ini Rasul. Mana zakatnya Abdurrahman bin Auf? Ini Rasul. Mana zakatnya Ta'labah? Nggak dapet Rasul. Lah kenapa? Ta'labah bilang, kok kayak pajak ya? Nabi Muhammad bilang, halakat Ta'labah. Ta'labah sudah hancur karena hartanya. Ta'labah sudah binasa karena dunianya. Ada orang temennya Ta'labah, tetangga, kerabat Ta'labah, kesian karena Nabi Muhammad bilang begitu. Dia pun sampaikan kepada Ta'labah, Ta'labah bayar lo zakatnya. Nabi Muhammad bilang Ta'labah dihancurkan oleh hartanya. Awas lo Ta'labah, kamu gak mau bayar zakat ntar bangkrut. Ta'labah takut. Ditakutin neraka dia nggak takut, giliran ditakutin sama bangkrut dia jadi takut. Nih ahli dunia bener-bener nih. Jangan sampai ada di antaramu hamba Allah yang kayak begitu. Otaknya dunia melulu, hatinya isinya dunia aja. Kalau ada yang dia takutkan kebangkrutan, kemiskinan, kesusahan gitu. Dia nggak takut mati su'ul khatimah. Dia nggak takut di akhirat nanti tidak berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Dia nggak takut Allah tidak ridho padanya. Dia tidak takut ketika lewat jembatan Sirat kakinya terjerumus masuk ke dalam api neraka. Dia nggak takut sama panjangnya hisab. Dia nggak takut sama huru hara hari kiamat. Dia nggak takut di dalam kubur mendapatkan siksa. Dia nggak takut terhadap itu semua. Yang dia takuti adalah saldo di rekeningnya menjadi berkurang. Yang dia takutkan adalah ada hari-hari dia nggak bisa lagi beli skincare. Yang dia takutkan adalah ada hari-hari yang dia harus jual gelang, yang dia harus jual kalung. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mari belajar jadi hamba Allah yang baik. Naik kelas, jangan kayak Ta'labah. Begitu dengar kayak begitu, Ta'labah mikir-mikir, iya juga ya, takut juga nih saya. Ntar saya bangun tidur, kambing saya udah pada mati. Ya udah deh, dia nanya tuh sama temennya tadi, berapa banyak kambing yang harus saya bayar? Setiap 100 satu ekor kambing, Ta'labah, kamu punya berapa? 900. Yaudah kalau gitu 9 kambing, banyak banget ya. Berat hatinya, dia pilih yang paling kering, kurus. Dia pilih yang paling jelek, yang hidungnya paling gak mancung. Dia pilihin tuh yang pincang, yang gak sehat, yang kira-kira umurnya gak lama, yang kalau dijual harganya murah. Udah nih, tolong ya kasihin Nabi ya. Ini per berapa nih tiap tahun? Aduh, tahun depan mesti bayar lagi nih. Na'udzubillah.
Orang pelit kalau disuruh ngeluarin harta kayak disuruh ngeluarin nyawa. Berat bener. Padahal kalau kita mati nggak ada yang kita ikutan bawa masuk ke dalam kubur. Yuk Bu, tiap hati lagi kepikiran urusan harta, ingetin diri. Kita bakal mati. Kalau kita mati nggak ada yang kita bawa ikutan pergi. Semuanya hanya akan sampai di sini. Nabi liatin tuh, ada kambing-kambing dibawa masuk ke halaman masjid. Punya siapa tuh kata Nabi? Dari siapa? Dari Tha'labah Rasul. Balikin kata Nabi. Balikin Rasul. Ya balikin. Agama Islam ini teman-teman, agama mulia. Makanya saya nggak pernah setuju kalau misalnya untuk pembangunan sebuah masjid sampai minta-minta di jalanan gitu, kayak nggak terhormat gitu. Sarana-sarana kita jadi kurang terhormat. Ini bisa jadi pemikiran saya. Tapi saya merasa saya kurang setuju sama orang-orang Islam yang suka minta-minta buat agama. Jangan. Bismillah kok. Bismillah. Islam kita ini adalah agama yang mulia. Jangan jadikan Islam jadi kayak nggak mulia hanya karena tingkah pola kita umatnya. Nabi suruh balikin. Dah, saya nggak perlu sama yang beginian. Ditolak sama Nabi. Tha'labah nih saya bayangin kalau saya yang jadi Tha'labah. Mudah-mudahan naudzubillah jangan sampai jadi kayak begitu. Tapi saya bayangin kalau saya jadi Tha'labah. Saya doang nih, saya Halimah Idrus. Gitu ya, bukan orang-orang mulia, orang-orang hebat. Saya bayangin diri saya. Kalau saya punya harta, saya serahkan kepada Nabi Muhammad, ditolak sama Nabi, saya akan datang kepada Nabi, glosor di kakinya. Rasul terima, Rasul terima, Rasul. Saya gantiin Rasul yang bagus-bagus Rasul, tapi tolong terima ya Rasulullah. Sebab kita semua tahu siapa Nabi Muhammad di hadapan Allah. Man atau ar-Rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, dia telah taat kepada Allah. Yang artinya ditolak sama Nabi Muhammad berarti ditolak sama Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi Tha'labah memang hatinya betul-betul berisi dunia. Bahkan ketika kambing-kambingnya ditolak sama Nabi, yang dipikirin sama Tha'labah, lumayan dah nih 1 sekian juta, kalau ada 9 ya berarti sekitar 9 juta dikali 2 18 juta. Bagus dah, lumayan dah gitu. Ditolak sama Nabi ya udah gitu. Yang penting kan saya udah bayar. Kalau Nabi tolak ya bukan salah saya. Gitu katanya. Saudara itu sekalian, tiap tahun Tha'labah ngeluarin zakatnya. Tiap tahun Nabi Muhammad menolak zakatnya. Sampai datang masa kekhalifahannya Sayyidina Abu Bakar, Tha'labah mengeluarkan kambingnya juga. Namun Sayyidina Abu Bakar menolak dengan ucapannya, al-mal raddahun nabi hal qabilahu ibnul abi Kuhafah. Harta yang sudah ditolak sama Nabi, bagaimana mungkin anaknya Pak Kuhafah berani menerimanya? Di zamannya Sayyidina Umar, Tha'labah juga mengeluarkan kambing-kambingnya sebagai zakat.
Sayyidina Umar menolaknya dengan ucapan, al-mal raddahun Nabi wa Sayyidina Abu Bakar hal qabilahu Ibnul Khattab. Harta yang sudah ditolak sama Nabi dan ditolak sama Sayyidina Abu Bakar, bagaimana mungkin berani-berani diterima sama anaknya Pak Khattab? Datang masa kekhalifahan Sayyidina Utsman ibn Affan, Sa'labah meninggal dunia, kabarnya dalam keadaan munafik. A'udzubillah min dzalik. Jangan jadi santri yang nakal. Jangan jadi santri yang gak nurut. Jangan jadi santri yang gak ikut apa yang disampaikan oleh gurunya. Bu, Kak, jangan jadi umat Nabi Muhammad yang tidak patuh. Jangan jadi umat Nabi Muhammad yang tidak nurut. Ikut ajalah apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Disuruh sholat jangan tinggal, disuruh nutup aurat jangan cari-cari alasan. Tardah, saya pakai kerudungan kalau saya udah umur 40 tahun. Ntar deh, saya akan tutup aurat saya akan pakai jilbab, pakai kerudung kalau saya udah pulang haji. Jangan ikut apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jangan banyak protes. Sami'na wa ata'na. Biar kita naik kelas. Kelas yang di atas ini namanya kelas taat. Jadi umat Nabi Muhammad yang taat. Apapun yang diperintahkan, sami'na wa ata'na. Kayak Ukasyah. Siapa itu Ukasyah? Saudariku sekalian yang saya muliakan, salah satu dari sahabat Nabi besar Muhammad. Ukasyah cerita, dia lagi berada di medan perang Badar. Lagi berperang di medan perang Badar, tahu-tahu pedangnya putus, tinggal gagangnya. Ukasyah bingung, perang pakai gagang pedang nggak mungkin menang dong. Jadi Ukasyah pun mundur nyari Nabi Muhammad. Udah ketemu sama Nabi Muhammad, dia bilang, ya Rasulullah, saya lagi enak-enak perang nih Rasul, pedang saya patah. Berikanlah kepada saya pedang wahai Rasulullah. Tapi ternyata nggak ada pedang lebih, semua pedang sedang dipakai. Nabi kemudian bawa jalan Ukasyah. Yuk Ukasyah, kita cari pedang. Jalan keluar dari kancah peperangan, Nabi lihat ada kayu, tongkat kayu. Ada kayu di gurun pasir tersebut, di Badar tersebut. Nabi lihat kayu. Ukasyah lihat kayu itu. Nabi berkata kepada Ukasyah, ya Ukasyah, khudh dzalikas saif. Wahai Ukasyah, ambillah pedang itu dan berperanglah dengannya. Bu, Kak, Dek, itu bukan pedang. Itu hanyalah sebilah kayu. Itu hanyalah sepotong kayu. Tapi Nabi Muhammad bilang, ambillah pedang itu wahai Ukasyah dan berperanglah dengannya. Ukasyah, saudariku sekalian, hatinya penuh dengan ketaatan kepada baginda Nabi besar Muhammad, guru kehidupannya. Ukasyah adalah santri yang patuh kepada gurunya.
Begitu dibilang, ambillah pedang itu wahai Ukasyah. Meskipun dalam pandangan mata Ukasyah ia hanyalah sebuah kayu, tapi ketika Nabi Muhammad bilang pedang itu wahai Ukasyah, Ukasyah pun segera menyambarnya seraya mengatakan, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah, baiklah wahai Rasulullah, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya akan mematuhinya. Gitu tuh kita tuh sama Allah, sama Nabi Muhammad, apapun perintahnya sami'na. Sebagai istri kita diperintahkan untuk jadi istri yang soleha, maka kita sami'na wa ata'na. Sebagai seorang anak kita diperintah untuk berbakti kepada orang tua kita, maka kita sami'na wa ata'na. Terhadap solat kita diperintahkan untuk kita jalani, maka sami'na wa ata'na. Terhadap larangan-larangan kita disuruh untuk menjauhi, maka sami'na wa ata'na. Kita dilarang untuk berhutang riba. Hutangnya aja tuh udah dilarang, teman-teman, apalagi hutang riba. Kalau kita tetap maksa mau berhutang riba juga, artinya kita tidak jadi santri yang baik bagi Nabi Muhammad. Artinya kita sudah menurunkan kelas kita, tidak berada dalam kelas taat. Di kehidupan dunia ini kita harus sabar dalam ketaatan. Kalau lagi dikasih sakit, kalau lagi dikasih miskin, kalau lagi dikasih sulit, kita diperintahkan untuk sabar. Maka ketika datang itu semua dalam kehidupan kita, kita harus sami'na wa ata'na. Lagi sakit disuruh sabar, alhamdulillah, makasih ya Allah. Semoga sakit ini menjadi penghapus dari dosa-dosa saya. Alhamdulillah, yang sabar. Sebab kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukasyah begitu dibilang ambillah pedang itu wahai Ukasyah, nggak protes Ukasyah. Ukasyah bukan Sa'labah, dia nggak protes, dia nggak bilang Rasul tega amat si Rasul, saya minta pedang dikasihnya kayu, Rasulullah udah gak sayang ya sama saya disuruh mati ya Rasul. Gak gitu. Dia gak ada bilang, Rasul saya boleh gak istirahat dulu perangnya, boleh gak Rasul, kan saya udah gak punya pedang nih Rasul, saya minta pedang dikasihnya malah kayu Rasul, saya kan belum kawin Rasul, saya takut mati. Gak gitu, gak gitu. Ukasyah begitu dibilang ambillah pedang itu wahai Ukasyah, labbaik wa sa'daik, sami'na wa ata'na, baik wahai Rasulullah. Diambil kayu tersebut dengan penuh semangat, dia pun masuk kembali ke kancah peperangan dengan berbekal sepotong kayu. Dia pun kemudian tanpa gentar, walaupun matanya melihat ia hanyalah sebatang kayu, akan tetapi hatinya berkata, Nabi Muhammad bilang ini pedang, Nabi Muhammad bilang ini pedang, maka saya harus patuh, saya lebih percaya kepada ucapan Nabi Muhammad daripada penglihatan mata saya. Bilang apa?
dia pun berperang dengan kayu tersebut. Subhanallah, kayu lawan pedang, pedangnya malah justru yang jatuh terkalahkan oleh sebatang kayu. Pedang tersebut kena ke orang, orangnya mati. Kena ke pedang, pedangnya yang patah. Subhanallah, fawajadtuhu sayfan maslulan, kata Ukasyah, aku mendapati kayu tersebut di tangan saya seolah berubah menjadi pedang yang sangat tajam karena taat kepada Nabi Muhammad. Saya pernah lihat pedangnya Ukasyah ini. Saya pernah lihat kayunya Ukasyah ini yang disebut oleh Nabi sebagai pedang, sampai dengan sekarang diberi nama Saif Ukasyah. Pedangnya Ukasyah ada di Istana Topkapi, di Museum Topkapi yang ada di Istanbul, Turki. Sampai zaman sekarang Allah masih sisakan, Allah masih tetapkan sebagai pembelajaran bagi kita sekalian, biar naik kelas dari kelasnya Tha'labah menjadi kelasnya Ukasyah, dari kelas bandel menuju kelas taat. Insya Allah. Ada lagi ustazah kelas yang lebih tinggi? Ada. Saya kepengen ada di kelas itu, dan saya juga kepengen kita semua ada di kelas itu. Ya Allah, jadikan kami berada di kelas tersebut. Kelas tertinggi, namanya kelas cinta. Kalau udah cinta nih, nggak ada lagi logika. Kalau sudah cinta, tak ada lagi nama pengorbanan. Orang tuh kalau terhadap yang dicinta nggak akan pernah keluar, saya sudah berkorban untukmu, saya sudah berjuang demi kamu. Nggak ada. Kamu kalau masih merasa berkorban, berjuang, mempertahankan, itu artinya kamu sudah tidak lagi cinta. Sebab kalau cinta, derita pun menjadi bahagia. Sebab kalau sudah cinta, air mata pun berubah menjadi bahagia. Tak ada lagi luka bagi pecinta, tak ada lagi perjuangan. Yang ada adalah kebahagiaan karena membersamai yang dicinta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu tanya sama saya, ustazah, lelahkah berdakwah? Lelahkah bepergian ke sana kemari untuk menyampaikan tentang Allah, untuk menyampaikan tentang Nabi Muhammad? Saudariku sekalian yang saya muliakan, tak pernah ada kata lelah. Yang ada adalah kebahagiaan demi kebahagiaan, karena saya dapat senantiasa berjumpa denganmu, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya yang susah, apanya yang lelah, apanya yang sulit untuk bisa senantiasa menyebut-nyebut nama kekasih. Perjuangan ustazah tidak sia-sia. Saya tidak sedang berjuang. Saya tidak sedang berjuang. Saya sedang bersenang-senang. Kita semua sedang bersenang-senang, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita sedang bersenang-senang
mengingat Allah yang menciptakan kita. Kita sedang bersenang-senang membahas tentang manusia yang paling tercinta di sisi Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita naik kelas, berada di kelas cinta. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada banyak orang-orang berada di kelas ini. Berharap kita pun juga berada di kelas ini, insya Allah. Kelas cinta yang mengubah derita menjadi bahagia. Kelas cinta yang mengubah air mata menjadi gelak tawa. Kelas cinta yang hati hanya penuh berisi dengan kerinduan kepada yang kita cintai. Ada seorang perempuan, hidupnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya penuh dengan cinta. Cinta pada Allah, cinta pada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarganya, teman-teman. Dia cintai anak-anaknya sebagai umat Nabi Muhammad. Dia cintai mantu-mantunya sebagai umat Nabi Muhammad. Dia cintai cucu-cucunya sebagai umat Nabi Muhammad. Dia sayangi semua orang. Dia cintai kakak adiknya, semua dia sayangi sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad. Hatinya penuh dengan cinta. Dia sakaratul maut. Semua keluarganya menangisi dia. Semua nih, ada anak-anaknya, mantunya, cucu-cucunya di sekeliling dia gitu. Semuanya yang, Umi jangan pergi, Umi jangan pergi, Jidah jangan pergi, Nek jangan pergi. Semuanya. Dia sedang sakaratul maut. Orang kalau lagi sakaratul maut tuh ntar sadar, ntar hilang. Saat dia sedang tidak sadar, semua keluarganya nangisin dia. Dia kemudian sadar. Dia sadar, dia liatin keluarganya lagi pada nangis. Hatinya yang penuh cinta kemudian mengingatkan mereka, anak-anakku, cucu-cucuku, saudari-saudariku, adik-adikku, bukan semestinya kalian menangis. Kalian semestinya mentalkin saya. Ayo baca bareng-bareng. La ilaha illallah. Anaknya, cucunya, adiknya bilang la ilaha illallah. Lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekali lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meninggal dunia. Jadi bukan orang hidup yang mentalkin dia, yang sakaratul maut malah justru mentalkin orang yang hidup kalimat la ilaha illallah. Hati penuh cinta. Hati penuh cinta. Cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Kalau dari kalangan para sahabat, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid dari kalangan perempuan, Sayyidah Aisyah dari kalangan perempuan, Sayyidah Ummu Sulaim dari kalangan perempuan. Ada banyak laki-laki, perempuan, para pecinta-pecinta baginda kita Nabi besar Muhammad.
dengarkan cerita dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Dan ini adalah kisah terakhir yang akan saya sampaikan kepadamu. Teman-teman saya sekalian, di awal-awal Islam ada masa di mana Nabi Muhammad sedang tawaf di Ka'bah, kemudian dikeroyok oleh kaum kafir Quraisy. Kisah ini diceritakan oleh Amr bin al-As, seorang sahabat Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Dia bilang, saya seorang pemuda tanggung umur 13-an tahun ketika saya lihat Nabi Muhammad dikeroyok sama orang-orang kafir Quraisy. Nabi lagi tawaf, diserbu. Kamu kan orangnya yang minta kita untuk menyembah Tuhan yang satu, padahal selama ini kami sudah menyembah Tuhan-Tuhan kita. Nabi Muhammad bilang, iya, saya itulah orangnya. Kamu kan yang memisahkan orang dari yang dia sayangi. Suami ikutan agama kamu, ninggalin istrinya. Istri ikutan agama kamu, ninggalin suaminya. Kamu kan orangnya. Nabi Muhammad bilang, iya, saya mengajak kalian dari menyembah berhala-berhala menjadi menyembah Allah, Zat yang menciptakan kita. Mereka tak tahan hati, mulai dipukulnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Yang satu menendang Nabi Muhammad, yang satu memukul kepala Nabi Muhammad, yang satu lagi kemudian menonjok Nabi Muhammad. Dari tempatku berdiri, katanya Amr bin al-As, saya melihat kepala Nabi besar Muhammad alaihi wasallam timbul dan tenggelam. Ntar kelihatan kepalanya, ntar gak kelihatan kepalanya. Nabi Muhammad dikeroyok sama orang-orang kafir Quraisy. Saya tidak mengerti gimana cara bela Nabi Muhammad. Saya masih seorang yang sangat kecil, kata Amr bin al-As. Saya hanya berdoa, ya Allah, tolongin Nabi Muhammad, ya Allah, tolongin Nabi Muhammad, ya Allah, datangkanlah pembela Nabi Muhammad. Saat itulah saya lihat seseorang yang paling mampu membela Nabi Muhammad datang kepada Nabi Muhammad. Badannya kurus saja, tapi saya tahu dialah yang paling bisa bela Nabi Muhammad, karena meskipun badannya kurus, tapi cinta di hatinya sangat besar, melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Sayyidina Abu Bakar begitu melihat Nabi Muhammad dikeroyok seperti itu, dia langsung masuk ke kumpulan tersebut. Dia pegang Nabi Muhammad, kemudian diraihnya Nabi Muhammad, didekapnya Nabi Muhammad, disembunyikannya Nabi Muhammad, dibenamkannya kepala Nabi Muhammad di dalam pelukannya, di dalam dadanya yang ringkih. Sayyidina Abu Bakar sangat kurus, saudariku sekalian, sangat kurus, sangat putih, sangat kurus, sangat tidak kuat tubuhnya, akan tetapi kuat cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibenamkannya tubuh Nabi Muhammad ke dalam dadanya yang ringkih, seraya ia berujar, berteriak kepada kaum kafir Quraisy, ya nas, ataqtuluna rajulan yaqulu rabbuhullah, ya nas, ataqtuluna rajulan yaqulu rabbuhullah. Hei kalian semua, kalian kenapa mau membunuh dia? Kalian mau membunuh seseorang hanya karena mengatakan Tuhannya adalah Allah. Kemana akal pemikiran kalian? Kalian mau bunuh dia kenapa? Apa yang salah dari dirinya? Dia hanya mengatakan Tuhannya adalah Allah. Kemudian diseretnya perlahan-perlahan tubuh Nabi Muhammad sampai keluar dari area pengeroyokan
kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, tolonglah saya, selamatkanlah dirimu, pulanglah engkau wahai Rasulullah. Tolonglah saya, selamatkan dirimu, pulanglah wahai Rasulullah. Ucapan pecinta, ucapan pecinta. Dia nggak ada bilang gitu, mari kita kabur wahai Rasul, nggak ada. Atau dia nggak akan bilang gitu, misalnya kayak Rasulullah pulanglah, saya akan menyelamatkanmu. Nggak ada. Pecinta tak pernah merasa berjasa. Pecinta tak pernah merasa berjasa. Ia justru mengatakan, tolonglah saya wahai Rasulullah, selamatkanlah dirimu, pulanglah ke rumahmu. Seolah-olah keselamatan Nabi Muhammad adalah keselamatan dirinya, bahkan lebih daripada itu. Kayak kalau engkau mau menolong saya wahai Rasulullah, selamatkanlah dirimu, pulanglah wahai Rasul. Nabi bertanya, waman alaihim ya Abu Bakar, siapa yang akan menghadapi mereka wahai Abu Bakar jika saya pulang? Wahai Rasul, selamatkanlah mereka, biarkanlah saya yang menghadapi mereka. Nabi akhirnya pulang dengan badan yang sudah babak belur, memar-memar di sana sini. Teman-teman saudara sekalian, adik-adik, kita umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengalami masa-masa seperti ini, yang kita semuanya bersyukur, berterima kasih. Makasih wahai Rasul, Engkau telah berkenan untuk menyelamatkan kami menuju jalan surga, menuju jalan Allah, meskipun harus dengan memar-memar tubuhmu wahai Rasulullah. Nabi pulang, gantian Sayyidina Abu Bakar yang dikeroyok oleh kaum kafir Quraisy hingga sampai berlumuran darah. Beliau kala itu pingsan di area dekat Ka'bah. Sampai orang pas lihat nggak tahu bahwa itu Sayyidina Abu Bakar. Dari banyaknya luka-luka, darah-darah berlumuran di tubuh Sayyidina Abu Bakar. Sampai keluarganya diadukan sama orang, mereka kemudian membopong Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumah. Sayyidina Abu Bakar pingsan dari waktu duha sampai asar, dari banyaknya luka-luka di tubuh beliau. Saudara sekalian, begitu asar, nih keluarganya nih udah bersihin lukanya, udah bersih-bersihin area-area yang kena pukul apa segala macam gitu, udah dibersih-bersihkan. Beliau bangun, tentu kita semua tahu, beliau pastilah sangat sakit, beliau pastilah terluka, beliau dengan segala keadaan beliau saat itu. Begitu bangun, lihat nih pecinta, lihat pecinta. Begitu bangun, dia langsung bertanya kepada anak-anaknya, kaifa halu Rasulillah, bagaimana keadaannya Nabi Muhammad nak? Gimana keadaannya Nabi Muhammad? Kalian sudah tengok Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dipukuli tadi nak di depan Ka'bah. Gimana keadaan Nabi Muhammad? Anak-anaknya bilang, ayah kan juga dipukulin, ayah kan juga terluka. Udah ayah jangan bangun, ayah jangan bangun. Ayahnya bangun, kemudian antarkan ayah kepada Nabi Muhammad. Ayah istirahat dulu aja yang tenang ya. Nabi Muhammad baik-baik saja. Ayahnya bilang, nak, bawa ayah kepada Nabi Muhammad. Ayah tidak akan pernah berbaling tenang sebelum melihat keadaan Nabi Muhammad. Nabi tadi dipukuli nak di depan Ka'bah, bawa ayah
bagaimana keadaannya sekarang? Ayahnya nggak bisa berdiri, Bu. Luka-luka sekujur tubuh, memar-memar di seluruh badan, tapi hati yang penuh cinta tak akan pernah tenang sebelum melihat keadaan kekasihnya. Ia pun dipapah oleh anak-anaknya menuju rumah Nabi Muhammad. Karena maksa minta dibawa ke rumah Nabi Muhammad, dipapah menuju rumah Nabi Muhammad. Nabi tak kalah cintanya kepada Sayyidina Abu Bakar, karena memang Nabi Muhammad selalu membalas cinta dengan kadar yang lebih besar dari kita umatnya. Cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak pernah bertepuk sebelah tangan. Jika kamu mencintai Nabi Muhammad, itu adalah pertanda bahwa Nabi Muhammad telah mencintaimu lebih dulu 1400 tahun yang lalu. Sampai dengan sekarang, hingga sampai nanti, cintamu kepada Nabi Muhammad akan selalu berbalas dengan cinta darinya. Nabi itu kalau ada umatnya yang cinta sama Nabi Muhammad, Nabi akan lebih mencintainya. Percayalah teman-teman, cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah mengecewakan. Di saat mencintai manusia, siapapun orangnya rentan untuk dikecewakan. Cintai sajalah Nabi Muhammad. Nabi dari dalam rumahnya sudah tahu bahwa Abu Bakar akan datang. Karenanya Nabi pun berdiri, dan tentu Nabi pun juga dengan memar-memar di sana sini. Berat bagi beliau untuk berdiri, sakit Nabi juga. Nabi kemudian keluar dari rumahnya di saat Sayyidina Abu Bakar sudah mulai terlihat. Jadi Sayyidina Abu Bakar datang masih jauh, itu sudah lihat Nabi Muhammad berada di luar pintu, siap menyambut beliau. Nabi Muhammad melihat Sayyidina Abu Bakar semakin dekat, Nabi pun berjalan setengah berlari menuju Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ngelihat Nabi Muhammad berlari menuju dirinya, dia lupa terhadap semua sakitnya, dia lupa terhadap semua lukanya. Sayyidina Abu Bakar berlari menuju Nabi besar Muhammad, dilepaskannya pegangan anak-anaknya, dia pun berlari menuju Nabi Muhammad hingga keduanya berpelukan di depan pintu rumah Nabi besar Muhammad, di halaman pekarangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Menangis keduanya berpelukan, bukan menangis sedih atas keadaan, bukan, akan tetapi menangis bahagia karena mendapati kekasihnya dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, engkau sehat wahai Rasulullah. Alhamdulillah, engkau sehat wahai Rasulullah. Alhamdulillah. Nabi Muhammad bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar menjawab, alhamdulillah, saya baik-baik saja selagi engkau baik-baik saja wahai Rasulullah. Pecinta, bagaimana kabarmu adik-adikku? Adakah rasa cinta di hatimu kepada Nabi Muhammad membuatmu ringan mengerjakan apapun dalam jalan cintamu kepadanya? Bu, bagaimana kabarmu? Adakah cinta telah ada dalam hatimu padanya?
Kak, Mbak, Dek, Nak, bagaimana kabar hatimu? Adakah di hatimu telah berhias cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta kepadanya hanya akan membahagiakan. Cinta padanya akan diganjar dengan pertemuan demi pertemuan. Cinta padanya akan membuatmu sudah berada di surga, bahkan sejak kamu berada di atas muka bumi ini. Cinta kepadanya hanya akan membuatmu kelak di padang mahsyar matamu diganjar dengan memandang wajah indahnya, telingamu dibayar dengan mendengar indah suaranya ketika berkata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umatku, kemarilah, tetaplah bersama denganku. Semester akhir ini. Insya Allah tahun depan. Lisanmu akan Allah muliakan dengan berucap salam langsung di hadapannya. Tapi ambil nurse. Indah, Jurusan apa? indah. Tak ada artinya segala kesusahan jika kelak di hari akhirat nanti Allah membayarmu dengan sebuah pertemuan. Tak ada arti apa yang orang sebut dengan penderitaan di dunia jika ujungnya adalah kebersamaan dengan yang dicinta. Jika suatu hari nanti kamu diizinkan Allah untuk bersalaman dengan Nabi Muhammad, saking pantura, kamu diperkenankan mencium tangan Nabi Muhammad. Tak ada artinya malam-malam kamu begadang menghafalkan Al-Quran. Tak ada artinya kesusahan-kesusahanmu untuk mempelajari ilmu agama jika akhirnya adalah kamu dapat diperkenankan untuk bersalaman dan mencium tangan Nabi Muhammad. Bu, tak ada susahnya bangun malam jika ujungnya adalah di akhirat nanti kakimu yang kamu pergunakan untuk sholat di waktu malam dapat berada dalam rombongan Nabi Muhammad, dalam barisan Nabi Muhammad. Tak ada namanya penderitaan atas segala apapun yang terjadi di atas muka bumi ini. Jika ujungnya adalah pertemuan di telaga Nabi Muhammad sesuai dengan janji Nabi Muhammad yang disampaikan saat haji wada untuk disampaikan oleh para sahabat Nabi Muhammad kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in tabi'in, tabi'in tabi'in kepada generasi demi generasi hingga disampaikan kepada para ulama sampai ke zaman kita sekarang ini. Pesan cinta Nabi Muhammad untuk kita seluruh umat Nabi Muhammad, fasbiru hatta tulku alayyal haud. Wahai umatku, bersabarlah, hidup di dunia bersabarlah sampai kalian dapat berjumpa denganku di depan telagaku. Sampai kalian dapat berjumpa denganku di depan telagaku. Tempuhlah jalan cinta. Untuk cinta
untuk berjumpa, untuk perjumpaan, untuk cinta tak perlu jumpa. Kita nih buat cinta sama Nabi Muhammad, kita nggak harus pernah ketemu dulu sama Nabi Muhammad. Kita semua nggak ketemu sama Nabi Muhammad, tapi kita tetap bisa cinta kepada beliau. Pelajarilah sejarahnya, mendekatlah terus kepadanya, sebab untuk perjumpaan diperlukan cinta. Nabi Muhammad hanya akan berjumpa di akhirat nanti dengan para pecintanya. Maka pastikan jangan berani mati tanpa membawa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita naik kelas. Jangan bertahan dalam kelas para pembangkang. Jangan bertahan dalam kelas anak-anak nakal. Jangan bertahan di kelas dasar. Naiklah ke kelas hamba-hamba yang taat. Naiklah ke kelas umat yang taat, untuk kemudian teruslah naik sampai kamu berada dalam kelas para cinta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, semoga jatah kita hari ini bukan hanya sekedar mendengarkan, akan tetapi benar-benar menjalaninya. Semoga hari ini jatah saya sebagai pembicara bukan hanya sekedar membahas, akan tetapi benar-benar melaluinya. Naik kelas dari kelas nakal, dari kelas anak bawang, dari kelas dasar menuju kepada kelas taat hingga kelas cinta. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah tutupi aib-aib kita. Semoga Allah bimbing langkah kehidupan kita hingga kita dapat menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Bi hurmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair. Tu'amilana muamalat ahlal khair. Takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, telah kami dengarkan kajian pada hari ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon bimbingan-Mu, ya Allah. Kami mohon panduan-Mu, ya Allah. Kami mohon bantuan-Mu, ya Allah. Tempuhkanlah untuk kami jalan taat kepadamu. Tempuhkanlah untuk kami jalan cinta padamu. Tempuhkanlah untuk kami jalan taat kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempuhkanlah untuk kami jalan cinta kepadanya, ya Allah.
Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat ya Allah. Jauhkan kami dari segala maksiat ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa-dosa ya Allah. Dan untuk yang sudah berlalu kami mohon padamu, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Tutupilah aib-aib kami ya Allah. Karuniakanlah hati yang senantiasa tunduk padamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sabar dalam jalan taat ini ya Allah. Karuniakanlah kepada hati-hati kami cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada kekasihmu ya Allah. Allahumma ya Allah, lihatlah semua hati yang berkumpul di tempat ini ya Allah. Lihatlah semua hati yang mendengarkan kajian ini ya Allah. Jika Engkau dapati di dalam hati kami terdapat cinta kepadamu, terdapat cinta kepada kekasihmu baginda kami Nabi besar Muhammad, ya Allah, jadikanlah cinta kami berbalas dengan pertemuan. Jadikan cinta kami berbalas dengan perjumpaan. Jadikan mata kami kelak dapat memandang indah wajahnya. Jadikanlah telinga kami dapat mendengar indah suaranya. Rasakan kepada diri kami indah syafaatnya. Masukkan kami ke dalam surga-Mu dalam rombongannya ya Allah. Allahumma ya Allah, kepada Engkau kami mohon, jika di dalam hati kami terdapat cinta, maka bayarkan cinta kami dengan pertemuan. Balaslah cinta kami dengan seindah-indah perjumpaan ya Allah. Dan jika Engkau lihat dalam hati-hati kami belum terdapat cinta padanya, kami mohon padamu ya Allah, di majelis yang mulia ini ya Allah, taruhkanlah dalam hati kami cinta kepadanya ya Allah. Taruhkan dalam hati kami cinta kepada baginda kami Nabi besar Muhammad. Taruhkan dalam hati kami cinta yang besar kepada baginda kami Nabi besar Muhammad. Jangan matikan seorang pun di antara kami tanpa membawa cinta ya Allah. Jangan biarkan kami keluar di atas muka bumi ini tanpa berbekal cinta kepadanya ya Allah. Jadikan kami semua ada dalam rombongannya ya Allah. Jangan jauhkan kami darinya ya Allah. Jangan keluarkan seorang pun di antara kami dari majelis ini kecuali dengan berbekal cinta kepadanya ya Allah. Bihaqqi hadal majlis, dengan kemuliaan majelis ini ya Allah, taruhkan dalam hati kami cinta yang mencukupi kami untuk berjumpa dengannya. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu
عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Berkahilah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Yang sedang sakit di antara kami sehatkanlah ya Allah. Yang sedang sulit di antara kami mudahkanlah ya Allah. Yang sedang ada permasalahan di antara kami berikanlah jalan keluar atas setiap permasalahannya ya Allah. Kabulkanlah segenap hajat-hajat kami ya Allah. Barakat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.